Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan matematika dengan materi peluang majemuk. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Syifa Aulia. Nama saya Devanisa Fatihah. Nama saya Kalista Engga Pratiwi. Jadi materi pertama yaitu definisi dari peluang majemuk. Peluang majemuk adalah peluang yang melibatkan lebih dari satu kejadian dalam suatu percobaan atau peristiwa. Dalam peluang majemuk, kita menghitung kemungkinan terjadinya kombinasi dari dua atau lebih kejadian, baik secara bersamaan maupun terpisah. Yang kedua, ada jenis-jenis. Pertama, ada peluang saling lepas, yaitu dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Yang kedua, peluang tidak saling lepas, yaitu dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Yang ketiga, peluang saling bebas, yaitu dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Yang keempat, peluang tidak saling bebas atau bersyarat, yaitu dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan, munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Selanjutnya ada rumus-rumus dari peluang majemuk. Rumus-rumus peluang majemuk dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peluang saling lepas, yaitu peluang buka kurung peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Yang kedua, peluang tidak saling lepas. Peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Yang ketiga, peluang saling bebas. Peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Yang keempat, ada peluang syarat. Peluang menjadi 2. Yang pertama ada ketika kejadian B terjadi dahulu. Peluang A terjadi jika B sudah terjadi sama dengan peluang A dan peluang B, peluang kejadian B atau peluang kejadian B, peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Yang kedua, ketika kejadian A terjadi dahulu. Ketika peluang B terjadi jika A sudah terjadi sama dengan peluang A dan peluang B atau peluang kejadian A, peluang kejadian A tidak sama dengan dari 0. Oke, kita masuk ke keterangan dari rumus-rumus tadi. Nah, peluang A atau B, kalau yang ke atas itu dibacanya atau adalah peluang kejadian gabungan antara kejadian A atau kejadian B atau keduanya terjadi. Lalu peluang A dan B, jadi yang ke bawah itu dibacanya dan adalah peluang kejadian irisan, yaitu peluang terjadinya kejadian A secara bersamaan. Selanjutnya peluang kejadian A jika kejadian B sudah terjadi adalah peluang bersyarat, yaitu peluang kejadian A terjadi dengan syarat bahwa kejadian B sudah terjadi, begitu juga sebaliknya. Tip ke-mute, nggak kedengeran suaranya. Untuk soal pertama, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil 2 bola secara acak, berapakah peluang bahwa kedua bola tersebut berwarna merah? Contoh soal pertama bisa pakai rumus peluang saling bebas, yaitu peluang A dalam kurung A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A itu 5/10, 5 dari 5 bola merah, 10 dari jumlah bola yang ada di dalam kotak. Disederhanakan menjadi 1/2. Terus peluang kejadian B itu 4/9 dengan syarat bola pertama tidak dikembalikan. Terus masukin ke dalam rumus, peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B
sama dengan 1/2 dikali 4/9, yaitu 2/9. Jadi, peluang bahwa kedua bola tersebut berwarna merah adalah 2/9 atau sekitar 22,22%. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil satu bola secara acak, berapakah peluang bahwa bola tersebut berwarna merah atau berwarna biru? Jadi soal nomor 2 itu merupakan peluang saling lepas yang dapat dihitung menggunakan rumus peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang kejadian A sama dengan 5/10. 5 dari bola merah dan 10 dari total bola merah dan bola biru sama dengan disederhanakan jadi 1/2. Selanjutnya peluang kejadian B yaitu 3/10. Dari 3-nya dari bola biru per 10-nya dari total bolanya. Jadi peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang kejadian B sama dengan 1/2 ditambah 3/10 sama dengan 4/5. Jadi peluang bahwa bola tersebut berwarna merah atau biru adalah 4/5 atau sekitar 80%. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu diketahui A dan B, dua kejadian pada ruang sampel S, dengan peluang kejadian A-nya itu 1/4, peluang kejadian B-nya itu 1/5, dan peluang kejadian A dan B itu 1/20. Nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, itu masuknya ke peluang bersyarat. Karena peluang kejadian A jika kejadian B-nya sudah terjadi lebih dahulu. Rumusnya, peluang kejadian A dan peluang kejadian B dibagi dengan peluang kejadian B. Nah, peluang kejadian A dan B-nya itu sama dengan 1/20, seperti yang diketahui di soal. Kalau peluang kejadian B-nya itu 1/5, juga sudah diketahui di soal. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 1/20 dibagi 1/5. Sama dengan 5/20, jadi nanti 1/20 dikali 5/1. Hasilnya ialah 1/4. Jadi peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi itu adalah 1/4 atau 25% kemungkinannya. Soal terakhir. Yaitu dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu, itu kartunya kartu remi. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau pink. Pembahasannya, soal tersebut ialah masuk ke peluang tidak saling lepas, karena kemungkinan terambilnya kartu merah dan kartu king itu dua kejadian yang bisa terjadi bareng. Soalnya ada king yang warnanya merah, ada yaitu king yang hati dan king yang wajib. Karena tidak saling lepas, jadi kita harus ngurangin yang double-double ini, biar nggak kehitung 2 kali. Oleh karena itu rumusnya ialah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Nah, peluang kejadian A-nya sendiri itu adalah 26 dibagi 52. Peluang kejadian A itu kan rumusnya NA/NS. Nah, NA-nya itu didapat 26 dapatnya dari dalam satu set kartu remi ada 52 kartu, yaitu NS-nya 52 dan 26 yaitu adalah kartu merahnya. Jadi dalam satu set kartu remi ada 26 yang kartu merah. Lalu kalau yang peluang kejadian B-nya itu adalah 4/52. Nah, 4 itu dapat dari kartu king yang berwarna kartu king. Kartu king semuanya ada warna merah sama hitam, 2 yang merah, 2 yang hitam. Lalu peluang kejadian A dan B, yaitu peluang kejadian kartu king yang warna merah. Jadi yang kartu king yang cuma warna merah itu ada 2. Lalu 2 dibagi 52 karena NS-nya itu adalah 52. Kita masukin ke rumus, yaitu 26 dibagi 52, ditambah 4 dibagi 52, dikurangi 2 dibagi 52. Ini penyebutnya udah sama semua, jadi tinggal
Jumain aja, hasilnya ialah 28 dibagi 52. Jika disederhanakan hasilnya adalah 7/13. Jadi, jika kita mengambil satu kartu secara acak dari satu set kartu remi, maka kemungkinan kartu yang kita ambil adalah kartu merah atau kartu king sebesar 7/13 atau sekitar 53,85%. Oke, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian. Terima kasih.